Berjumpa lagi dalam acara KPU Boyolali Podcast. Hari ini teman pemilih kita kedatangan tamu yang istimewa. Siapakah dia? Kami perkenalkan Pak Henry Wahyono SPD MSOS. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Rohani dan apa ini? Teman pemilih semuanya. Teman pemilih semuanya dimanapun berada. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah bisa bergabung di sini. Menjadi teman ngobrol, teman diskusi di KPU Boyolali Podcast. Ya. Alhamdulillah kita juga bersyukur pada siang hari ini kita pas ada monitoring dan supervisi ya di KPU Boyolali. Nah, juga ada agenda yang saya kira sangat menarik. Jadi hari ini nih tadi pagi itu saya lihat podcastnya Denny Caknan dengan Deddy Corbuzier ini. Ketika pandemi dan non pandemi ternyata acara yang paling banyak diminati dan dilihat oleh pemirsa itu podcast. Makanya dengan adanya podcast ini maka bisa masuk ke ruang-ruang manapun, bisa di YouTube, bisa di platform apapun karena sistemnya kan recorded kan. Nah ini kan pasti. Jadi saya apresiasi terhadap podcast di apa ini istilahnya di Boyolali namanya KPU Boyolali Podcast ya. Betul. Saya apresiasi bagus sekali dan harus diteruskan. Ya, terima kasih Mas Dedi ya. Terus terang ini salah satu bentuk pendidikan pemilih di KPU Boyolali dan tentu saja ini kesempatan yang langka bisa ngobrol dengan Mas Henry walaupun seperti kita ketahui bersama bahwa tahapan saat ini sangat padat sekali ya Pak. Bisa dijelaskan divisi dari Mas Henry terus kemudian apa saja kerja-kerja saat ini terkait dengan tahapannya apa? Baik, jadi di KPU Provinsi Jawa Tengah saya mulai tanggal 27 Mei tahun 2022 sebagai pengganti antar waktu Mas Yuranto Sudrajat yang masuk ke KPU RI. Di dalam pleno saya diamani sebagai koordinator atau ketua divisi data dan sistem informasi. Oke. Nah, tugasnya adalah mengelola daftar pemilih, data pemilih, dan maintenance-nya atau pemeliharaannya dan seterusnya. Kemudian sistem informasi. Karena seluruh tahapan hari ini kan masuk ke dalam sistem informasi ya. Mostly itu hampir semuanya masuk dan kita sudah harus bertransformasi digital dari yang manual menjadi digital. Ini kan generasi XYZ ya, generasi Z yang saya kira memang harus kita sasar dalam sosialisasi kepada sosial pemilih kepada mereka. Jadi saya divisi data dan sistem informasi di KPU Provinsi Jawa Tengah. Sangat banyak sekali ya Pak tugas-tugas saat ini. Ya, bicara data kita mengelola data hasil sinkronisasi itu 28.865 pemilih. Jadi 28 juta itu jumlah terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian bicara sistem informasi, hampir seluruh tahapan kita sejak awal ya. Jadi sistem informasi daftar pemilih, sistem informasi partai politik SIPOL, sistem informasi pencalonan DPD Silon. Itu semuanya menggunakan sistem semuanya. Ada SIDALih itu juga. Nanti banyak sisi yang lain nanti sampai nanti pemutahiran data pemilih dan rekap juga. Nanti ada SIDAPIL kemarin sudah. Si Akba juga. Nah besok itu kan ada sistem informasi penghitungan suara. Sistem dana kampanye itu biasa SIDAKAM itu juga ada. Dan saya kira banyak hal lain yang sekarang ini sudah mulai aplikasi ya karena sistem informasi SDM di provinsi maupun di RI sedang disusun juga. Jadi dia bekerja berapa jam di mana dan lain sebagainya itu sudah nanti bisa terlihat di sistem informasi. Nah memang ini di KPU sendiri masih proses migrasi lah gitu untuk penggunaan sistem-sistem itu dalam rangka untuk mempermudah dan juga akuntabilitas dan juga keterbukaan juga gitu. Jadi ada dua, saya kira sepakat saya. Ada dua tujuan. Pertama adalah seluruh teknologi itu fungsinya untuk mempermudah sesuatu. Jangan berharap teknologi itu bisa menyelesaikan sesuatu ya. Karena semua sistem informasi itu tergantung arsitektur penyusunnya. Jadi mau dibawa kemana. Jadi dia tidak menyelesaikan masalah, tetapi mempermudah penyelesaian masalah. Yang pertama, yang kedua adalah keterbukaan. Ya, dengan sistem informasi semua orang bisa melihat kapanpun, dimanapun, setelah pemilu, proses pemilu maupun sebelum pemilu bisa dilihat. Jadi ada dua hal saya kira karena pemilu kita ini harus pemilu yang baik.
but unpredictable result. Apa itu, Mas? Jadi prosesnya terprediksi, ya. Setelah ini apa, setelah itu apa, dan seterusnya, tahapannya ada, tetapi hasilnya betul-betul blank, betul-betul tidak bisa diprediksi. Itu adalah pemilu yang baik. Seperti itu, gitu. Iya. Oke, dan itu mungkin bisa ditunjang dengan tadi ya upaya-upaya KPU untuk menggunakan teknologi. Ya, salah satunya gitu ya. Dan betul. Itu masuk di bagian Mas Hendri sendiri, gitu. Tanggung jawab Mas Hendri. Developernya, maintenance-nya ada di RI ya, tetapi kami minimal memiliki satu frekuensi dengan KPU RI untuk memelihara itu, kemudian memahami dan juga memberikan pemahaman kepada seluruh pengguna. Semangatnya sama ya, Mas, untuk mempermudah dan juga untuk suksesnya tentu saja secara keseluruhan keterbukaan itu tadi. Ini terkait dengan tema kita hari ini, Mas, ya tentang pemilih. Sebelum itu saya punya ide. Ide. Saya pengen membuat yang C-shirt. C-shirt itu semacam dalam kondisi darurat. C-shirt, CSIRT gitu kan. Jadi dalam kondisi darurat itu ketika sistem informasi komputer mati dan lain sebagainya, itu kendalanya apa? Nah, itu ada unit reaksi cepat terhadap gangguan, namanya C-shirt. Nah, sedang kami inisiasi, mudah-mudahan bisa jadi di Jawa Tengah. Kalau jadi berarti pertama kali di Indonesia. C-shirt tadi. C-shirt, iya. Itu semacam quick reaction team. Iya, quick reaction, ya semacam itu. Ya, tapi ini kaitannya dengan apa? Jika ada kendala-kendala, jadi ada misalnya ini gitu. Ada situng, silon, ada masalah, ya itu kan kalau ada C-shirt langsung kita searching gitu, masalahnya di mana gitu. Iya. Jangan sampai kemudian sistem informasi itu malah menghambat proses tahapan gitu. Dan itu terus terang kemarin terakhir kaitan dengan Badan Etat gitu, Mas, ada yang namanya Siakba itu. Siakba. Dengan adanya Siakba itu, walaupun ini kan baru awal-awal ya digunakan, sehingga masyarakat juga agak kaget kadang seperti itu. Kadang kalau dulu itu kan masih secara manual mendaftar, ada berkas seperti itu. Sekarang ada pola perubahan menggunakan IT itu. Tetapi manfaatnya kemarin kita lihat juga masyarakat antusiasme itu bisa untuk mendaftar itu banyak sekali, Mas. Nah, mungkin itu salah satu manfaat dari penggunaan sistem itu tadi. Jadi setiap orang yang mendaftar itu bisa dari rumah mendaftar secara langsung seperti itu, Mas. Iya, baru mudah. Ini kaitan dengan tema hari ini, Mas, terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Sebenarnya apa sih itu yang tahapan pemutakhiran data pemilih seperti itu? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya secara filosofis keberadaan KPU itu melayani dua pihak. Yang pertama adalah melayani yang dipilih. Yang kedua melayani pemilih. Yang dipilih itu kan peserta. Ya, peserta pemilu, ada DPR, Presiden, DPD, kemudian kepala daerah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Nah, di sini fungsi yang kedua ini ada di divisi kita, di divisi data sistem informasi, di mana kita mengelola data kependudukan yang bertransformasi menjadi daftar pemilih. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya bukan dari nol sama sekali ya. Karena di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sudah ada yang namanya kesempatan kita untuk mengelola daftar pemilih berkelanjutan atau DPP. Itu kemudian menjadi salah satu referensi juga dalam penyusunan DPT itu, Mas. Iya, saya kira bukan referensi, memang harus kita menggunakan satu DPP. Yang kedua itu DP4, daftar penduduk potensial pemilih pada pemilu, yang diberikan oleh pemerintah hasil pekerjaan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil se-Indonesia, kemudian masuk ke Dirjen Anpinduk, disatukan antara pemilih dalam negeri dan luar negeri, masuk ke DP4. Nah, DP4 diberikan kepada KPU RI, sudah semuanya mulai tanggal 14 Oktober kemarin tahun 2022 sampai dengan endingnya kemarin tanggal 14 Desember tahun 2022. Itu sebagai bahan yang kemudian nanti kita sinkronisasi. Setelah sinkronisasi sekarang ada undang-undang baru, Undang-Undang
sulit daripada password ada OTP 2 langkah. Gitu kan, kalau kita handphone itu ada OTP 2 langkah. Yang lebih sulit, complicated daripada itu apa? Enkripsi. Nah, kita enkripsikan dengan Badan Siber dan Sandi Nasional negara ya. Kemudian kita terima pada tanggal 7 Januari kemarin sudah berupa data hasil sinkronisasi yang akan digunakan untuk penyusunan daftar pemilih. Oke, jadi memang ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh ya terkait dengan perlindungan data pribadi itu ya Mas ya. Dan ini salah satu upaya ke depan ya, data-data pemilih itu pasti akan aman begitu ya Mas ya. Dan dijamin aman ya, karena kita memang bahasa dijamin aman juga ini ya, juga tantangan saya. Jadi gini, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga data-data rahasia yang dimiliki oleh pemilih supaya tidak dimanfaatkan dengan salah gitu ya. Nah ini yang kami usahakan, jadi kami berusaha menjamin itu supaya aman gitu. Kira-kira demikian Mas. Ini Mas, terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ya, yang siapa saja yang terlibat di dalamnya itu saja? Jadi proses penyusunan daftar pemilih ini pertama datanya dari KPU RI, hasil sinkronisasi tadi. Kemudian kita turunkan semuanya dari RI ke provinsi, provinsi ke KPU kabupaten kota, kabupaten kota ke PPK ke PPS di kelurahan, dan PPS dibagi ke yang namanya Pantarlih. Pantarlih itu petugas pemutakhiran data pemilih yang bekerja untuk melihat, mengecek, tugasnya dua, mencocokkan dan meneliti. Jadi pencocokan dan penelitian. Dicocokkan data yang diterima dalam daftar A, daftar pemilih itu sama enggak dengan yang ada di lapangan dengan KTP dan KK. Kemudian ketika ditemukan ada yang pindah, ada yang meninggal, ada yang belum berusia 17 tahun, ada yang ganda, ada yang masuk TNI Polri, maka diteliti. Ketelitiannya berdasarkan apa? De jure. Aspek de jure itu adalah legalitas yang dia pakai. Jadi misalnya ini di daftar pemilih ternyata sudah ada pemilih yang ternyata belum berusia 17 tahun. Meskipun itu sangat jarang terjadi, tapi ada 1-2 kemarin. Nah kemudian Pantarlih mengecek kakaknya bagaimana. Kakaknya sudah 17 tahun, KTP-nya sudah 17 tahun. Tapi ternyata semua ijazah dan akte kelahirannya belum 17 tahun. Terjadi di Kabupaten Jepara kemarin. Ya hanya satu itu yang terjadi. Kemudian dicek, nah ternyata memang yang digunakan aktanya gitu ya. Setelah dicek betul ternyata aktanya, KTP dan kakaknya ternyata ada yang keliru. Tapi sangat jarang terjadi. Kemudian ketika datang ke rumahnya Pak Rohani, tetangganya Pak Rohani itu awalnya belum atau masih suka main voli, aktif. Tiba-tiba besok diterima TNI. Ya kita harus diteliti kan. Jadi lihat, oh ya ada NRP-nya. Oh jadi TNI tidak termasuk di dalamnya, gimana itu? TNI dan Polri dalam pemilu ini sedang tidak menggunakan hak pilihnya sampai dengan nanti yang bersangkutan purna. Pensiun. Oh begitu ya. Jadi fungsi dari Pantarlih itu untuk meneliti dan menyocokkan antara di form A tadi, form A daftar pemilih dengan kenyataan di lapangan begitu ya Mas. Demikian. Di banyak ya Mas Pantarlih di seluruh Indonesia atau di Jawa Tengah? Pantarlih di Jawa Tengah itu ada 117.185 orang. 117.185 orang. Sebanyak jumlah TPS. Jadi ini pekerjaan yang tidak ringan ya. Kita melibatkan 117.185 orang. Kalau kita ngomong A ya sampai bawah A, ngomongnya A+ gitu sampai bawah bisa amin. Bisa macam, artinya apa? Bahwa dalam pemilu ini yang namanya nasional, tetap dan mandiri. Jadi nasional itu dari atas sampai bawah, dari KPU RI sampai Pantarlih itu harus sama semua. Padahal tadi jumlahnya ratusan ribu ya. Iya, ratusan ribu. Itu baru Jawa Tengah. Baru Indonesia. Nah terkait ini, tadi kan udah banyak sekali ada petugas Pantarlih yang kemudian melakukan proses coklit di lapangan. Kira-kira kendala-kendala apa sih yang dijumpai di lapangan itu Mas? Yang namanya
Jadi harus membawa handphonenya itu yang beroperasi Android. Dengan sistem operasi 6.0. Tidak bisa iOS pakai iPhone, tidak bisa. Handphone apapun asal Android bisa. Awalnya Vivo nggak bisa awal-awal, tapi ternyata bisa akhirnya. Ya, bisa Samsung, bisa Oppo, bisa Xiaomi, bisa Vivo, bisa Advance, semuanya bisa. Kecuali iPhone memang tidak bisa karena sistem operasionalnya berbeda. Itu yang saya kira 117.185 orang, berarti ada 117.185 handphone. Gitu. Ya, itu kan kita di negara dunia ketiga seperti Indonesia ini belum terlalu mantap bicara teknologi informasi. Kita belum punya ekosistem teknologi yang memadai terus terang. Meskipun di beberapa kota kabupaten itu ada, tetapi tidak semuanya kompatibel ya. Sebagai contoh begini, sudah ada alatnya, orangnya ada, jaringannya nggak ada. Jaringannya ada, orangnya belum paham. Atau alatnya kadang-kadang tidak kompatibel, penuh dengan media sosial misalnya. Kemudian jaringannya ada, orangnya ada, handphonenya ada, listriknya mati. Karena memang harus ada ekosistem teknologi yang semuanya saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kemudian berikutnya, kalau di daerah-daerah pegunungan, petugas itu harus masuk hutan, nyebrang sungai, di beberapa itu harus nyebrang laut, di Jepara itu harus nyebrang laut Jawa, di Cilacap itu harus nyebrang laut selama 2 jam. Selama 2 jam nyebrang laut pakai perahu edek-edek gitu, harus sampai ke pemilih gitu. Ada yang naik kuda, gitu. Ada yang masuk ke rumah pemilih di Banjarnegara kemarin baru uluk salam gitu, langsung yang keluar mohon maaf anjingnya langsung dikejar lari. Nah, ya macam-macam. Kalau di perkotaan tantangan kami dulu di Kota Semarang, kebetulan saya KPU Kota Semarang ya cukup lama, 15 tahun ya. 15 tahun. Itu yang rumah gedongan rata-rata. Sudah sibuk, nggak pernah bisa ditemui, yang ketemu pembantu atau anjingnya biasanya. Itu. Ya itu yang tapi kemarin sudah dibuat surat satu-satu ke rumah-rumah melalui Pak RT untuk disosialisasikan itu, dan pendekatan itu berhasil juga. Yang sekarang ini sudah mulai tidak ada hal-hal yang aneh-aneh begitu, yang seperti yang dialami dulu-dulu gitu. Sudah welcome gitu. Gitu ya, meskipun ya tantangannya saya kira masih ada. Dimanapun itu yang namanya tantangan selalu ada. Jadi tadi jumlahnya sekian banyak, harus ditunjang dengan satu SDM yang mumpuni, dua adalah teknologi informasi dan artinya kan tidak semua orang itu kan familiar terhadap itu juga ya Mas ya. Itu, dan juga tadi ada jaringannya juga yang kadang seperti itu. Terus problem-problem di setiap wilayah beda ya, di perkotaan maupun di pedesaan maupun di berbeda jaringan dan lain sebagainya. Dan satu hal, karena ini kan jumlah pemilihnya itu 200 juta lebih se-Indonesia. Nah, ketika semuanya bekerja di waktu yang sama, peak seasonnya itu misalnya di hari pertama sampai ke 10 pada waktu coklit ini 1 bulan ya, tanggal 12 Februari sampai tanggal 14 Maret. Kenapa beda ya 12 tidak sampai 12? Karena di Februari kan nggak ada tanggal 29, 30
Tidak serentak ya? Tidak serentak. Oke. Lah, yang kedua itu Indonesia. Tetapi setelah kita bandingkan, karena di Indonesia itu serentak, maka banyak orang mengatakan, para ahli, ya. Di Indonesia ini ada the most complicated general election in the world. Jadi pemilu yang paling rumit di dunia. Justru Indonesia. Ya. Justru di Indonesia. Iya, karena apa? Serentak. Serentak itu tadi. Ya, serentak itu kan serba susah tuh. Harus on time, harus ini jam 7 sampai jam 1 harus bagaimana gitu kan. Jam 7 sampai jam 12 bagaimana, jam 1 bagaimana, kemudian pemutakhirannya bagaimana, itu harus serentak. Nah, sedangkan kita ada 17.000 pulau. Ya. Kemudian ada kultur yang berbeda-beda, ada jaringan yang berbeda-beda, apalagi ekosistem teknologi tadi ya belum lengkap. Ya, ini tantangan ya saya kira. Oke, Mas, tadi kan ada banyak sekali tantangan yang dihadapi di lapangan. Kira-kira apa sih untuk menanggulangi atau solusinya agar nanti tetap berjalan sistem ini, tahapannya sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU sendiri? Ya, saya kira banyak rumus ya, tetapi saya masih percaya the man behind the gun, orang di balik senjata. Gitu. Senjatanya bisa ya, senjata ini apapun lah ya, mau pistol itu digunakan untuk apa, nangkap penjara atau malah untuk merampok gitu kan. Nah, tergantung orangnya, behind the gun-nya. Jadi kan kalau di sawah bawa arit misalnya kan untuk nyari rumput, atau untuk manen apa gitu ya, pepaya. Itu kan banyak buatan pepaya di Boyolali. Nah, tapi kalau aritnya dibawa oleh penjahat, maka saya kira yang paling penting adalah the man behind the gun-nya, orangnya, manpower-nya itu yang harus dikuatkan. Jadi dalam proses seleksi PPK PPS, Pantarli, kemudian KPU juga itu harus dapat orang-orang yang satu komunikasinya bagus, cepat responnya, komunikasinya bagus, dan paham programnya, paham kegiatannya. Karena bagi saya SDM yang bagus, program yang jelas, itu udah 50% keberhasilan. 50%. Itu bagi saya, dan bisa dicek lah di banyak teori seperti itu. Apapun sistem informasi yang ada, kalau manusia nggak siap juga akan repot. Tapi kalau manusia siap, misalnya sistem belum, nah nanti kan bisa dicari kapan waktunya. Saya dengar kemarin laporan dari divisi Datin KPU Boyolali, Datin ya. KPU Boyolali ini termasuk pertama kali yang menyelesaikan coklit tercepat di Jawa Tengah. Ada 2 TPS, atau pertama 1 TPS itu yang selesai dalam 3 hari. 3 hari, betul sekali. Akhirnya sampai kita agak nggak percaya nih, kita panggil ke ruangan saya, Mas Mardiman. Tolong laporkan, jelaskan fotonya mana dan lain sebagainya. Ternyata iya terjadi. Artinya apa? Manpower kan? Orangnya kan? Karena orangnya katanya bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam. Ya, kadang-kadang dia uploadnya jam 11 malam. Jadi ketika bottleneck terjadi, dia ngalai jam 11 bangun, masukkan data. Jadi lancar jam 11 malam. Kalau jam 11 pagi sampai sore jam 4 tentu rame, semua orang kan jam kerja. Banyak yang mengakses ya. Iya, banyak yang mengakses. Tapi kalau jam 11 malam ternyata memang lancar. Dan pada hari evaluasi yang ke-7, belum sampai 10 hari, sudah ada 51 TPS se-Kabupaten Boyolali yang selesai 100%. Ini paling cepat se-Indonesia saya kira. Ya, saya apresiasi juga lah ya kepada tim Redatin KPU Boyolali. Saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Meskipun demikian, yang tadi 3 hari itu, 2 hari itu dicek lagi. Karena yang namanya kerja cepat itu kadang-kadang milik gendong lali ya. Pengen cepat ternyata ada yang ketinggalan. Gitu ya. Jangan naik motor cepat itu, wah ternyata ada yang ketinggalan, sandalnya ketinggalan atau helmnya ketinggalan gitu. Harus pernah yang dibocengkan ketinggalan juga. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Saya yakin tidak terjadi, kan sudah saya cek juga sih. Ini mungkin terakhir nih Mas, kaitan dengan proses pertama kita menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Kemudian yang kedua khususnya kaitan dengan proses coklit ini, penyusunan data pemilih, itu kemudian ada penyusunan coklit oleh teman-teman Pantarleh yang tadi luar biasa banyak, dan problem tantangannya juga seperti itu. Kira-kira harapan nanti
menjaga kesehatan. Ini penting ini. Jadi pemilih KPU itu harus sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Sehat jiwanya, raganya dan bahagia. Oke, itu untuk teman-teman Pantarleh. Iya. Tadi kan kadang ketika turun di lapangan ya cuacanya kan seperti ini, ada yang harus melewati lembah, melewati tadi sungai ya Mas. Sungai bahkan seperti itu ya. Kalau nanti dalam melaksanakan tugasnya semoga diberikan kelancaran dan juga sebagai semangat untuk mencintai bangsa Indonesia ini gitu. Mungkin terakhir kaitan dengan pemilih sendiri untuk pemilu tahun 2024 nanti seperti apa? Ya, kepada teman pemilih dimanapun berada, saya kira gunakan hak pilih kita dengan baik pada pemilu tahun 2024 nanti. Minimal sebagai pemilih, syukur-syukur bisa menjadi badan penyelenggara, baik itu KPPS gitu. Kalau Pantarleh udah lewat nih. Udah lewat. Jadi menjadi KPPS. Di sini ada berapa TPS sih rencana nanti? 3.408. 3.408 kali 7 orang. Iya. Itu sebanyak itu. Kira-kira 3 sekitar 22.000 barangkali ya. 20 KPU Kabupaten Boyolali butuh 22.000-an sekitar itu petugas yang siap, yang harus sukses pemilu tahun 2024. Maka kalau bisa berpartisipasi aktif di situ sebagai KPPS, minimal sebagai pemilih yang baik, yang cerdas. Nanti lihat calonnya, tipnya macam-macam ya. Kalau mau memilih itu silahkan gunakan hak pilih sesuai dengan pilihan masing-masing. Ada yang masa Michigan di Amerika itu menganjurkan ada 4 hal. Orang memilih orang itu memperhatikan aspek psikologi. Psikologi itu senasib sepenanggungan, sama agamanya barangkali, sama ini dan lain sebagainya. Tapi itu saya kira bebas ya. Itu hanya salah satu indikator psikologi. Yang kedua sosiologi. Mungkin ada hubungannya secara ekonomi, secara penghasilan, secara kultur gitu. Kemudian yang berikutnya prospektif. Kalau saya milih Mas Rohani, mungkin Pak Rohani atau yang lain, Mas Rohani nggak boleh dipilih. Calon misalnya saya milih calon si A, kira-kira nanti 5 tahun lagi kira-kira prospeknya akan menjadi seperti apa. Kemudian yang terakhir itu adalah retrospektif, rekam jejak. Jadi kira-kira 5 tahun kemarin bagaimana, saya layak pilih lagi atau justru harus dipilih lagi atau bagaimana, kan kita nggak tahu juga. Artinya tips itu silahkan dicari sendiri bagi pemilih. KPU menyediakan toolnya, menyediakan forumnya. Silahkan pemilih menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu aja. Terima kasih Mas Hendri. Dan kita berharap sukses pemilu 2024 ya. Ya, dan pastinya untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Mas ya. Dan pemilih luar biasa sekali hari ini. Bincang kita hari ini luar biasa dan syarat dengan pesan-pesan dan juga ternyata perjuangan dari teman-teman Pantarleh di semua tingkatan seperti itu ya Mas. Dan mudah-mudahan kedepannya pelaksanaan pemilu ini tahapannya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan juga demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Itu demikian bincang kita hari ini. Sampai ketemu lagi di